Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Di tengah-tengah situasi yang mungkin masih juga di beberapa orang tidak kondusif, tetapi kita terus harus mengkondusifkan hati kita. Situasi boleh kacau, situasi boleh tidak baik, tetapi hati kita harus tetap tenang. Hati kita harus tetap bersama dengan Tuhan, sehingga kita akan dimenangkan untuk mengalahkan begitu banyak pergumulan-pergumulan kehidupan. Amin. Oleh karena itu, hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus Tuhan bekerja dan firman Tuhan bekerja dalam hidupmu, maka engkau akan menerima kuasa dan kekuatan dan sukacita daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, hari Selasa tanggal 9 November 2021, yaitu yang terambil dari Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang tertulis dari Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tentunya setiap kita pasti sering kali mengalami masalah. Dan masalah ketika datang terkadang bukan satu-satu. Masalah, persoalan, pergumulan itu bisa datang secara bertubi-tubi dan secara bersamaan. Baru saja kita menyelesaikan satu persoalan, satu masalah, maka terus datang lagi persoalan yang lebih besar lagi dan lebih banyak lagi. Baru saja kita menyelesaikan kredit rumah atau kredit mobil atau kredit motor, ya, masalah yang baru timbul. Walaupun mungkin ini adalah bagian daripada berkat. Misalnya anak kita diterima menjadi mahasiswa kedokteran. Dan dia membutuhkan uang misalnya 200 juta. Dari mana lagi kita harus mencari uang? Kemudian tiba-tiba proyek dari orang tua kita atau suami kita tiba-tiba macet, sehingga situasi semakin sulit. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ada begitu banyak masalah, sehingga saudara-saudara ketika masalah itu datang bertubi-tubi dan berganti silih berganti, dan itu membuat kita pusing, sering sekali kadang-kadang kita menjadi gusar, menjadi takut. Kita berupaya untuk langsung mencari pertolongan ke sana kemari. Kita berupaya untuk menjumpai orang-orang tertentu. Kita berupaya untuk meminta sesuatu kepada orang-orang tertentu, dan kita berharap kepada orang-orang tertentu. Dan dengan seketika pikiran kita juga berkecabang-cabang, kemana kita akan pergi, apa yang harus aku lakukan, bagaimana yang akan terjadi nanti. Semuanya itu membuat beban pikiran kita, sehingga kita tidak merasa tenang, kita tidak merasa damai, apalagi merasa tertekan dan terbeban dalam kehidupan ketika kita mengalami masalah. Nah, sekarang saudara-saudara, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya ketika mengalami persoalan, pergumulan, masalah, penderitaan yang bertubi-tubi terjadi? Penyakit silih berganti, kerugian juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang sakit, ada yang terbakar rumahnya, ada yang kena PHK, ada yang usahanya juga macet dan segala macam. Lantas apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Nah ini, kadang-kadang kita bingung untuk melakukan sesuatu. Tetapi firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita saudara-saudara. Dia katakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita ketika kita mengalami persoalan, masalah, bahkan mungkin penderitaan yang bertubi-tubi, jangan dulu kasak kusuk, jangan dulu pergi ke sana kemari, jangan dulu berupaya untuk apa? Memikirkan sesuatu, mencari pertolongan kepada sesuatu dan segala macam. Tetapi dimintakan di sini saudara-saudara melalui Nabi Yeremia dari ratapan ini diingatkan kepada kita supaya apa? Kita mari duduk dengan diam, dengan tenang, menantikan pertolongan Tuhan. Memang ada saatnya kita tidak melakukan apapun. Kita hanya duduk dengan diam. Saudara-saudara, dengan diam kita perlu mengapa? Merenung. Dengan diam kita perlu apa? Mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Dan apa kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan apa yang perlu kita perbaiki. Dan kalau kita melakukan sesuatu, bagaimana nanti untuk kemudian. Itu yang memang harus dengan tenang, harus dengan diam. Saudara-saudara, dengan diam, duduk dengan diam bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Dengan duduk dengan diam bukan berarti kita sedang menyerah, kita sedang pasrah, dan kita tidak mau berbuat apa-apa lagi. Sudahlah, artinya kita sudah merasa bahwa apa? Tidak ada lagi harapan. Bukan itu. Saudara-saudara, dikatakan di sini dengan diam adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya kita duduk dengan diam, menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan sambil kita benar-benar percayakan hidup kita kepada Tuhan dan meminta tolong kepada Tuhan. Di situ. Makanya saudara-saudara, dengan diam itu sendiri sehingga kita membiarkan Tuhan bekerja. Kalau kemarin-kemarin, kalau sebelum-sebelumnya, dengan upaya, dengan kegigihan, dengan pikiran kita, dengan segala apa yang mampu kita lakukan, kita berupaya. Tetapi ada saatnya, ini saatnya untuk kita saudara-saudara duduk dengan diam, berkomunikasi kepada Tuhan, menyampaikan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan, inilah situasiku, inilah masalahku, inilah yang aku hadapi, inilah persoalanku. Dan aku tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan itu. Tetapi aku tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Dan Engkau akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang apa? Yang selalu berharap kepada Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat 25 tadi. Ya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Tuhan itu baik bagi orang-orang yang apa? Yang berharap kepada Tuhan, yang selalu berupaya untuk mencari Tuhan dalam setiap kesesakan, keterbebanan, kerumitan-kerumitan kehidupannya, bukan mencari pertolongan kepada hal-hal yang lain. Sebab dalam ayat yang lain di Yeremia 17 ayat 5 dia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan menjauhkan Tuhan dari hidupnya. Saudara-saudara, terkutuklah kita kalau kita hanya memikirkan pikiran kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kemampuan kita. Tetapi Tuhan mau saudara-saudara supaya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, termasuk dalam ketika kita mengalami masalah. Saudara-saudara, Yesaya 30 ayat 15 dia katakan kepada kita, dalam tinggal tenang dan percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saudara-saudara, ketika kita tenang dan mempercayakan hidup kita, maka ada kekuatan yang baru kepada kita. Bahkan lebih strict lagi dari ayat itu, dia katakan, dia tegaskan lagi, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, diam sambil kita apa? Menyadari diri kita. Diam sambil kita merenungkan kesalahan demi kesalahan dan apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Diam, kita mau menyerahkan tubuh dan jiwa kita yang penuh dengan dosa dan ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk memohon ampun dan memohon berkat kepadanya. Oleh karena itu, lebih baik kita diam, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan menantikan pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami dan tolong kami untuk bisa lebih menenangkan diri ketika kami mengalami masalah.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah tenang dan berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.